Di dalam 1 Timotius, di dalam 1 Timotius 2 itu tadi sudah dibacakan ayat 1 sampai 7. Pada waktu lalu kita sudah renungkan ayat yang keempat, dan tadi malam di kebaktian kategorial kita merenungkan ayat 3 dan 4. Sebenarnya di 1 Timotius 2 ini teologinya sangat dalam kalau kita membahas, apalagi ada kata di ayat yang kelima, Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas itu di PA-PA, ya. Dan juga ketika dia bilang, Paulus bilang adalah pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Baik, mari kita lihat ayat ini, ayat-ayat yang kita sudah dengar tadi ketika dibacakan, yaitu ketika dia bilang kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur. Di sini ada 3 dia bilang kan. Nanti kalau saudara perhatikan di bahasa yang lain ada 4, tapi saya mau bilang di sini yang 3 ini saja dulu, yaitu permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Itu yang Paulus mau. Paulus bilang kepada Timotius, seorang anak muda yang melayani di Efesus. Dari mana saudara tahu dia ada di Efesus? Itu ada di Fatsal 1 ayat 3. Saya tinggalkan engkau di Efesus. Kenapa dia mesti bilang pertama-tama naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, supaya dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kenapa Paulus katakan itu kepada seorang anak muda? Saya sudah pernah katakan di sini, anak muda ini rendah diri dia. Timotius, dia banyak kali sakit perut. Nanti kalau saudara baca, dia tidak kuat karena masih muda dan ditempatkan di jemaat yang ada apa dalam jemaat Efesus? Itu ada di ayat yang keempat di dalam pasal 1. Jadi seorang anak muda berada di jemaat yang sangat, sebenarnya Efesus itu jemaat yang bagus. Saya pernah katakan, bahkan ketika di Wahyu dikatakan, Efesus kamu meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Karena mereka mengerti firman Tuhan, mereka sangat bagus. Tetapi Paulus bilang kepada Timotius, naikkan doa dulu. Saya bilang tadi malam, ada 2 senjata bagi orang percaya. Yang pertama, laras pendek atau senjata jarak dekat. Itu pistol kan, cuma jarak dekat. Itu sebenarnya khotbah atau pemberitaan Injil. Tetapi ada senjata antar benua. Itu doa. Doa itu boleh sampai di ujung manapun, ya, sehingga seorang hamba Tuhan bilang pada saya, pelayanan itu adalah milik Tuhan, maka komunikasikanlah dengan Tuhan, tanya pada Tuhan apa yang dia mau, itu di doa. Kenapa Paulus bilang itu? Karena di jemaat di Efesus itu dia bilang, aku menasihatkan orang-orang begini, aku mendesak engkau untuk tinggal di Efesus dan menasihati orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Saya tinggalkan engkau di Efesus, nasihati orang-orang tertentu karena mereka mengajarkan ajaran lain. Apa itu ajaran lain? Sibuk dengan dongeng. Itu ayat 4, Fatsal 1 Timotius 1 ayat 4. Dengan silsilah-silsilah yang tidak putus-putusnya, yang akhirnya menghasilkan persoalan belaka. Bukan tertib hidup dalam keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Itu masalah. Bahkan kalau saudara lihat di Fatsal ayat 19, di ayat 19 di 1 Timotius 1, itu masalah, yaitu beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandas iman mereka. Ada yang sudah mau beriman sebenarnya, tapi kandas, menolak hati nurani yang murni. Itu tadi yang disampaikan kesaksian. Ada orang menolak. Bahkan diantaranya ada Himenius dan Alexander. Paulus bahkan bilang, Himenius dan Alexander, aku serahkan pada iblis. Aku serahkan pada iblis supaya jerah mereka menghujat. Ada banyak orang ternyata, bahkan pada waktu itu
mengajarkan ajaran lain, sibuk dengan hal-hal yang bukan berhubungan dengan kehidupan dan hati nurani yang murni, sibuk dengan itu sehingga hidup dengan tidak tertib. Bahkan ada banyak orang yang menghujat. Ada orang-orang yang menghujat kalau nggak banyak orang. Ada yang menghujat pelayanan. Mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan, tetapi menghujat. Padahal engkau harus berjuang dengan hati nurani yang murni. Mereka tidak punya itu. Mereka tidak punya itu. Dikatakan di situ mereka hanya menghasilkan persoalan belaka, bukan tertib hidup dalam keselamatan yang diberikan Allah. Mereka kandas. Dan itu harus diurus oleh Timotius. Timotius harus berada di antara orang-orang itu. Dan saya membayangkan seorang anak muda yang harus menjadi gembala. Saya suka bicara dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda, kalau mereka telepon saya atau bicara, Pak, ini keadaannya begini sekarang, menurut Bapak bagaimana? Saya cuma bilang ke mereka, di situ engkau ditempatkan. Cuma ada satu yang harus engkau lakukan, bertahan dan bertarung. Karena yang akan menolak pelayananmu adalah satu, orang-orang luar. Alkitab nanti kita lihat sebentar, karena dia bilang berdoalah bagi para pemerintah. Yang kedua adalah, dan paling berat adalah orang-orang dalam, yaitu mereka yang tidak mau hormati firman Tuhan dan taunya hanya menghujat. Tadi malam saya sempat katakan di kebaktian kategorial, saya bilang gini, nanti kita punya program pelayanan. Tadi sudah dikatakan ketua jemaat, nanti kita akan punya ini. Saya sangat tahu nanti ada orang yang akan berdiri satu waktu dan akan bilang, mungkin bukan di hadapan saya, mungkin di hadapan orang yang akan bilang, itu kan gak berhasil kan? Udah dibilang gak mungkin gitu. Jangan dikira tidak akan ada, saudara. Ya kan? Makanya saya bilang tadi malam, kalau kita mulai melayani Tuhan bersama-sama, maka bukan, saya masih ingat yang saya katakan, bukan saya atau kami, tetapi kita. Jadi ketika nanti kita melakukan pelayanan bersama-sama, kita akan bilang kepada Tuhan, akan terhambat Tuhan. Tapi saya tidak mau menjadi orang yang berjalan lambat sehingga menghambat orang di belakang saya yang akan berlari. Gitu kan? Paulus bilang gini juga kepada Timotius, Timotius, kita punya Tuhan loh. Ada yang menghambat, tapi kita punya Tuhan loh. Tuhan itu mengasihi saya karena dia bilang di antara orang berdosa, saya yang paling berdosa. Saudara tahu, dosa akan menghambat pelayanan. Ya kan? Tahu kita ya? Dosa akan menghambat pelayanan. Tapi Paulus bilang, saya yang paling berdosa. Jadi yang akan menghambat pelayanan adalah saya, karena saya yang paling berdosa. Saudara pernah nggak berdiri di antara saudara-saudara seiman dan mulai berpikir begini, aduh, saya kayaknya yang paling nggak bagus ini ya. Kalau sudah berdiri lalu yang semua pakai baju putih, saudara pakai baju kuning sendiri di situ, cuma saya yang kuning ya. Sudah pakai baju putih sama-sama tapi pakai celana beda, saya biru, mereka hitam ya. Sudah pakai celana hitam sama tapi sepatu saya kok sepatu sendal, mereka sepatu ini. Bukan begini, pernah begitu nggak? Paulus berdiri di banyak orang, bahkan dia bilang kepada Timotius, semua orang berdosa, tapi saya paling berdosa. Saya yang paling berdosa. Kenapa dia katakan itu? Karena dia mau bilang tentang kemurahan Tuhan. Dia mau katakan Tuhan bermurah hati pada saya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Sulit ya mau bangga kalau berdosa ya. Sulit. Aku paling berdosa. Mesti ngomong begitu, mungkin ngomong begitu tapi lagi berharap sesuatu, mungkin supaya dipuji kah atau apa, tapi tidak. Paulus bahkan bilang di ayat yang ke-16, tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Kristus Yesus menunjukkan seluruh kesabarannya. Banyak orang berdosa, saya paling berdosa, dan saya tahu Tuhan sabar kepada saya. Jadi kalau ada banyak kali berdosa, dia paling bawah, lalu Tuhan tarik yang dari atas ini cepat naik, tapi ini lama sekali, Tuhan mesti tunggu, lama sekali ini paling berdosa ini ya. Jadi kalau saudara merasa paling berdosa, saya mengalami itu,
Pasti amin. Terima kasih. Setelah sampai di hadapan Tuhan, saya akan bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih karena Engkau sabar menunggu saya. Itu lagu tadi yang kita nyanyi. Ya kan? Engkau melemparkan dosaku. Syukur Tuhan Maha Kuasa, besar sekali kekuatannya. Sehingga dosa yang sangat berat itu, dosa saya yang berat itu dilemparkan oleh Tuhan. Dia menghapuskan masa lalu saya. Paulus bilang, itu sebabnya aku, kesaksian ini aku katakan padamu, akulah pengajar orang-orang bukan Yahudi, karena Tuhan sabar terhadap aku. Saudara, semoga kita terhibur dengan kata-kata Tuhan Yesus. Aku mengasihimu, aku mengasihi seisi dunia. Semoga kita terhibur dengan kesaksian Paulus ketika Paulus bilang, aku adalah orang yang paling berdosa, tapi Tuhan paling sabar menunggu aku untuk datang padanya. Saya orang berdosa dan Tuhan sabar menunggu aku. Padahal dia sudah berikan anaknya kepadaku untuk mati di kayu salib, tapi dia tetap menunggu aku yang mondar-mandir dalam dosa, yang bertarung terus dalam dosa. Bahkan banyak kali setelah sudah menjadi orang percaya, saya masih berlumuran dengan dosa. Tapi Tuhan sabar terhadap saya. Padahal Tuhan harus lakukan semuanya dalam hormat dan kemuliaan. Itu Paulus, jemaat Efesus dan Timotius. Lalu dalam Fatsal 2 dia katakan, aku menisbatkan naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Timotius, tugasmu berhadapan dengan orang-orang yang akan menolak Injil. Di bagian lain yang saudara baca dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan akan menerima aniaya. Di sini dia katakan akan ada banyak orang di Efesus yang lebih sibuk dengan cerita dongeng, dengan cerita yang hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka nanti akan sibuk dengan cerita-cerita hal-hal yang sebenarnya mesti ditinggalkan. Tapi itu terus yang diulang-ulang, sehingga kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kita sibuk dengan hal-hal yang kelihatan. Siapa mereka? Mereka mengajarkan hukum Taurat. Mereka mengajarkan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Harus begini, harus begitu. Paulus bilang menghambat. Tidak heran ketika orang-orang itu menjadi seperti Himenius dan Alexander yang selalu menghujat ketika lihat, nah kamu percaya Paulus itu paling berdosa. Paulus itu dosa, dia mengejar orang-orang percaya waktu itu. Seperti itu Paulus, ajarannya nggak benar, harus seperti ini. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Harus seperti itu. Sehingga mereka tidak menikmati kemuliaan yang diberikan Tuhan. Dan Paulus bilang, aku serahkan mereka kepada iblis. Anehnya, Paulus bilang gini, pertama-tama naikkanlah doa kepada semua orang. Padahal tadi dia mengutuk sebenarnya, kalau kita menggunakan kata itu, Himenius dan Alexander, serahkan pada iblis. Tapi Fatsal 2 dia bilang doakanlah semua orang. Terbalik ya. Kenapa dia serahkan orang itu tapi doakan? Jadi seperti ini sebenarnya kalau saudara kita mau mengerti sederhana. Kepada orang yang menolak, menghujat. Kalau orang menolak, saudara jangan bujuk. Itu di sini. Himenius dan Alexander. Ya kan? Saudara ingat apa yang Paulus katakan kepada orang-orang ketika dalam pelayanan? Tuhan Yesus bilang, kebaskan debu dari kakimu. Kenapa? Karena ada orang lain yang harus dilayani, yaitu doakanlah mereka. Oh, ini mereka yang dibuang ya. Doakanlah mereka, ya. Doakanlah, siapa yang didoakan? Naikkan permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja. Nah, ini dia. Untuk para pembesar. Supaya kita hidup tenang dan tentram. Kenapa ya? Ke orang yang menolak dia bilang serahkan pada iblis. Masih ingat kan di Korintus itu kan? Ada saudara seiman tapi serahkan pada iblis. Bagaimana ya? Apa itu saudara seiman? Mungkin bukan. Ya. Masa Paulus bilang serahkan pada iblis? Memang dia milik iblis. Ada kan begitu ya? Saudara ingat di sini kan waktu
Acara apa itu namanya? Yang kemarin cosplay, ada Firaun kan di sini waktu itu. Wah, itu Firaun tuh mantap sekali. Udah punya kostum terbaik dia, ya kan? Pakai eyeshadow lagi. Wah, belajar apa dari Firaun? Ketika Tuhan bilang jangan tahan anak-anakku mau ibadah di sana, Firaun tahan. Tuhan bilang apa? Aku jorokin kamu. Kalau ada orang mau melawan Tuhan, jangan dikira Tuhan bilang begini, balik sini nak, saya sayang kamu. Memang benar begitu, tapi kita nggak tahu Tuhan mau bilang begitu. Bisa jadi Tuhan bilang, oh itu yang kamu lakukan terus. Siapa lagi yang seperti itu? Yudas Iskariot kan? Lakukan terus. Sekarang siapa? Himenius dan Alexander. Lakukan terus. Sama dengan Atrek itu kan, kalau mobil. Terus kiri, terus sampai bunyi brek. Nah, itu tabrak belakang itu aja. Terus. Nah, itu dia. Tapi bagi orang lain dia bilang apa? Bagi para pembesar. Saudara tahu pada waktu jemaat Efesus terjadi apa yang ada dalam jemaat Efesus? Mereka tertekan oleh pemerintah Romawi kan? Mereka ditekankan oleh pemerintah Romawi, mereka dianiaya oleh orang Romawi, mereka dimusuhi oleh orang-orang, tapi Paulus bilang doakan mereka. Doakan para pemerintah supaya kamu dapat hidup dengan tenang dan tentram. Roma 13 dan di 1 Petrus saudara akan lihat, hormati pemerintah. Kenapa? Karena mereka wakil Allah di dunia. Saya jadi ingat waktu saya ditegur dan hampir didisiplin pada waktu bulan apa itu? Covid itu. Covid. Ada surat kepada saya dan datang, jangan ada kegiatan ibadah. Gitu. Saya baca di depan jemaat. Mulai minggu depan tidak ada ibadah di gereja ini. Saya nggak bilang itu, saudara. Saya bilang ada surat dan bilang jangan datang ibadah. Tapi Bapak Ibu saya ada di sini hari Minggu nanti. Ditegurlah saya, telepon, Pak Pendeta, boleh taat nggak sama pemerintah? Saya bilang pemerintah bilang apa ya? Jangan ibadah. Saya nggak yakin pemerintah bilang jangan ibadah. Saya nggak yakin. Saya bilang ke bapak yang telepon saya, pembesar ya. Saya tidak yakin. Pasti mereka bilang jangan berkumpul kan, di surat itu kan. Tapi kalau jangan ibadah saya nggak yakin. Karena saya adalah hamba Tuhan yang harus melakukan kehendak Tuhan. Saya akan ada di sini. Saya tidak peduli ada orang datang atau tidak, tapi pendeta harus ada di gereja. Dan kami berempat, saya, istri saya, dan 2 anak saya, kami ada di gereja beribadah pada waktu itu. Syukur itu Covid. Kalau nggak Covid sudah didatangi kali saya sama pelayan tertinggi saya di gereja, mungkin pecat kali saya. Saya tunggu, mereka kan nggak berani datang karena kan nggak boleh jalan. Kalau mereka datang, saya bilang, bapak lagi melawan pemerintah. Dibilang jangan jalan-jalan, udah tahu lockdown atau apa itu istilah, bapak malah datang. Lalu satu waktu mereka tulis surat, kita tidak boleh melakukan ini, melawan pemerintah itu hari raya Kristen. Mereka tulis surat, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Tapi saya nggak telepon, saya mesti taat. Cuma saya bilang begini, kemarin bapak bilang taat pemerintah, kok setelah sekarang berubah? Saudara lihat itu, kenapa sekarang jadi berubah ya Pak? Kemarin katanya mesti taat pemerintah. Nah pemerintah sudah kasih hari untuk kita beribadah, bapak bilang jangan. Bagaimana bapak? Hah? Bukan itu ayat ini maksud. Saya cuma memberi saudara betapa susahnya kita berada di dunia ini. Nah, dibilang berdoalah untuk para raja-raja, pembesar, supaya kita bisa hidup tentram. Kenapa mesti doakan mereka? Sekalipun mereka tekan kita mesti berdoa. Apalagi kalau mereka membuka pelayan, membuka pintu untuk pelayanan. Kita harus doakan pemerintah kan? Makanya ada di doa sahabat kita kan? Berdoa untuk TNI Polri. Saya baru rasa itu tanggal 25 Desember di sini tuh. Hasil dari doa kita berdoa untuk pemerintah TNI dan Polri. Karena mereka datang salam-salaman kepada saya, malah tanya, tadi itu khotbahnya apa, tema ini apa Pak, dan foto-foto di sini. Baru saya bilang, puji Tuhan, ini doa GA Solavide kepada TNI dan Polri, dan mereka datang beribadah di sini. Wow, luar biasa ya. Berdoalah untuk para pemerintah. Kenapa? Supaya kamu tidak berurusan dengan mereka.
Tidak berurusan dengan mereka kalau kamu melakukan kesalahan. Itu namanya hukum positif kan. Kalau kita membunuh, ditangkap sama pemerintah. Kalau kita mencuri, ditangkap sama pemerintah. Bahkan ketika kita bunyi klakson di tempat yang nggak boleh, ditangkap sama pemerintah. Tidak nyalain sen lampu sen itu ditangkap sama pemerintah. Dilakukan seperti, tapi dia bilang di sini supaya kamu damai, tentram. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang dimaksud di sini adalah kamu harus berdoa dan kamu harus hindari hukum positif. Jangan melawan hukum positif. Kalau dibilang kamu kerja bakti, ya kan? Kalau dibilang jangan ini, ya kan? Seperti itu. Kenapa? Karena mereka adalah Tuhan bilang wakil Tuhan di dunia. Tapi mereka itu yang seperti saya bilang, ketika dibilang nggak boleh beribadah, saya tidak beribadah. Nggak mungkin. Karena mereka nggak mungkin bilang tidak beribadah, kan melawan ini deh, melawan undang-undang dasar ya. Kalau tidak boleh berkumpul, iya. Saya bilang kepada pemimpin saya, kayaknya tidak boleh berkumpul deh Pak. Kalau tidak boleh beribadah, bagaimana bisa jadi tidak boleh beribadah? Bagaimana seorang hamba Tuhan tidak beribadah kepada Tuhannya? Nggak bisa. Tetapi ketika dia memberi kita peluang untuk beribadah, gunakanlah itu kan. Gunakanlah itu. Menjadi salah, itu akhirnya kalau kita ngurus dongeng dan segala macam, maka kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Ayat yang ketiga dia bilang, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Apa yang baik itu? Doakan. Semua orang, saya bilang minggu lalu, jangan ada anggota jemaat GAA Solafida Balikpapan membenci orang lain. Nggak boleh ada di sini. Tidak boleh ada anak Tuhan membenci orang lain. Tidak boleh ada orang yang bilang percaya pada Tuhan Yesus membenci orang lain. Kenapa? Karena dia bilang doakan semua orang. Dia bilang di situ. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah. Tadi berdoalah bagi orang-orang. Lalu yang berikut adalah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Itu yang Tuhan kehendaki. Nggak peduli dia mau kotor sekali, mau jadi seperti apa, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Nggak cuma kita kasihan dia makan apa ya, kasihan dia makan apa ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah dia mau ke neraka. Dia mau ke neraka sekarang. Dan kita yang ada di samping dia tidak tahu, tidak sadar, saudara kita, orang yang ada di samping kita sedang menuju neraka. Padahal kalau ada orang susah, ada orang tidak makan, kita bilang, kasihan ya. Nggak usah orang, anjing di rumah juga saya kasihan. Kemarin kami dari Bontang, saya tanya Ibu Yosi, sudah dikasih makan nggak si Dogi? Sudah. Lalu kalau saya di sana saya mikir, makan apa tuh teman itu ya? Pas pulang, dia senang sekali karena dia lagi tunggu makan. Itu Dogi, kudisan lagi dia, bau dia, nggak tahu apa untungnya ada di situ. Tapi saya sayang. Saya lagi berpikir begitu Tuhan sayang pada saya. Banyak sekali yang kotor dalam hidup saya, tapi Tuhan tidak menghendaki saya binasa. Maka dia utus orang-orang dari Yayasan Injil Anugerah untuk menginjili saya. Sekarang ketika kita menjadi anggota gereja Alkitab Anugerah Solafida Balikpapan dan ada orang lain di samping kita, saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Tuhan tidak menghendaki dia binasa. Makanya saya bilang tidak pantas bagi seorang percaya di GAA Solafida Balikpapan membenci orang lain. Tidak pantas. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Urusan Tuhan ketika Paulus bilang, aku serahkan si Alexander dan Hymenius kepada iblis. Iblis tuh nggak bilang kepada Paulus, saya terima dengan terima kasih. Enggak. Tapi memang ada orang-orang yang akan menghambat, bahkan menghina pelayanan. Biarkan dia di sana. Saya harus mengasihi orang lain. Saya harus mengasihi orang-orang yang olehnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Makanya saya bilang, ada 4 hal yang akan dilakukan oleh orang percaya sebagai tanda dia bertumbuh. Pertama,
seperti bayi, dia akan bernafas. Yang kedua, dia akan makan. Yang ketiga, dia akan berpakaian. Dan empat, berjalan, belajar jalan. Itu yang dilakukan oleh orang percaya. Berdoa seperti nafas rohani, baca firman Tuhan, makan makanan rohani, bersekutu, dan menginjil. Makanya kita nggak punya program penginjilan pribadi. Kenapa? Karena penginjilan pribadi itu adalah hidup kita. Sama dengan berdoa. Kan nggak ada kan? Oh, kita mau bikin program berdoa, nggak ada. Kita mau bikin program baca Alkitab, nggak ada. Kita mau bikin program bersekutu, nggak ada. Yang ada penginjilan pribadi, enggak. Yang ada kalau program itu program bagaimana orang percaya setelah kita injili, kita ajar di situ, dia bilang, dan tahu kebenaran dan ajak dalam persekutuan. Ingat yang saya bilang kemarin, ODA Solevide Balikpapan, menginjil, mengajar dan mengajak ke persekutuan. Menginjil, mengajar dan mengajak ke persekutuan. Dari mana mulai itu? Doakanlah orang-orang itu. Doakan. Karena di situ ada kata doa, baca firman, bersekutu dan menginjil. Itulah yang berkenan kepada Allah yang esa, artinya cuma satu juru selamat. Sampaikan kepada dunia Allah mengasihimu, dan Allah itu cuma satu. Di dalam satu itu yang esa itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa mengutus Anak, Anak menebus dosa, dan Roh Kudus menjelaskan tentang Yesus dan Bapa itu. Itu tuh esa di situ. Cuma saya tidak akan bicara banyak di sini. Kita mau bicara yang praktis saja. Karena dia adalah Allah yang esa, yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tidak ada manusia di dunia ini di segala abad yang tidak ditebus oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya secara gampang kita akan bilang padanya, Bapak tahu nggak? Bapak sebenarnya bukan hidup Bapak lagi. Sebenarnya Bapak hidup karena Tuhan kan ya. Kira-kira begitu kalau mau menginjilkan saudaranya begitu. Saya ketemu dengan seorang Bapak siapa namanya? Bapak Kudungga namanya. Kun, gitu. Pak Kun tahu nggak bahwa Tuhan sebenarnya hidup Bapak ini punya Tuhan, bukan punya Bapak. Kira-kira dia mau marah nggak kalau saya bilang begitu? Enggak kan? Oh, masa sih Tuhan nggak pernah saya kasih makan? Nggak, cuma bilang itu. Bapak tahu nggak punya Tuhan kan? Kenapa? Iya, memang Tuhan yang punya Bapak. Bahkan dia nggak mau Bapak masuk neraka kan? Karena dia mau Bapak pindah dari neraka kepada hidup. Itu di sini dia bilang. Karena dia adalah menjadi pengantara yang telah menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua manusia. Sederhana kan menginjil sebenarnya? Iya kan? Saya dan Kenneth itu, dia tanya saya, Pak Soni, bagaimana menginjil? Saya bilang, kamu punya teman, namanya siapa? Namanya, kebetulan nama ini banyak sekali, jadi saya nggak sebut ya. Pakai nama dari sana, Olek namanya. Lek, ya, kamu tahu nggak Tuhan sayang kamu? Terus dia bilang ke saya, gampang kan? Emang gampang menginjil, ya kan? Yang susah kan memulai. Makanya saya bilang tadi, minta pada Tuhan, Tuhan beri saya satu jiwa hari ini untuk saya bawa pada Tuhan. Setelah sudah ketemu dengan satu jiwa itu, saudara berdoa lagi, Tuhan buka mulut saya supaya saya menginjil, ya kan? Saudara, kalau Tuhan buka mulut saudara, hancur. Ada kan hamba Tuhan berdoa begitu, saya pernah berdoa begitu. Saya naik angkot, ada orang di samping langsung bilang, Tuhan bukalah mulut saya supaya saya bisa memberitakan ini. Baru saya sadar, kalau sampai Tuhan buka, Tuhan bilang, saya sudah suruh menginjil, kamu suruh saya lagi buka mulut. Buka mulut kamu, memang mulutku kan mulutmu, buka. Lalu saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya lihat tuh bapak itu bilang, Pak, orang mau celaka ini, kayaknya sopir nih kayaknya susah ya. Ya kan? Seperti itu kan? Itu kan bisa dilakukan di mana saja kan? Dengan sopir, dengan penjaga toko, dengan manapun kan gitu kan? Itu kayak Solevide Balikpapan. Yang tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Siapa yang lakukan itu? Paulus bilang, sayalah. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, bukan gembala loh Paulus. Pemberita loh dia bilang. Kalau Paulus rasul, kita adalah pemberita, kita bagian apa? Penderita. Kita bagian apa? Semoga di tahun 2025 ini kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang menghendaki tidak ada satupun yang
binasa. Cuma saudara